Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 12. Pada pembahasan kita kali ini kita akan berbicara jarak titik ke garis, bagian yang kedua, di mana setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan pertama dan kedua kita tentang jarak titik ke garis pada bangun ruang, sudah kita berbicara cara menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Yang pertama itu menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan perbandingan luas segitiga. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana cara kita menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang dengan menggunakan aturan kosinus. Tentunya di sini kalian harus ingat kembali bahwa pada sebuah segitiga, misalkan segitiga ABC dengan panjang BC itu sama dengan A, panjang AC sama dengan B, dan panjang AB sama dengan C, kita dapatkan bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos C. Di samping itu kalian harus juga mengingat kembali perbandingan trigonometri. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis dengan menggunakan aturan kosinus ini, berikut perhatikan contoh-contoh. Perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 4 cm. Titik O adalah titik potong garis AC dan BD. Tentukan jarak titik E ke garis UG. Untuk alternatif penyelesaiannya, tentunya yang pertama, kita harus menggambar kubus ABCDEFGH. Kemudian, titik O adalah titik potong garis AC dan BD. Kita gambar kedua garis itu, di mana perpotongannya adalah titik O. Kemudian, dari soal, tentukan jarak titik E ke garis UG. Tentunya kita harus menggambar garis UG. Nah, dari sini, karena yang ditanyakan adalah jarak titik E ke garis UG, maka yang selanjutnya kita harus lakukan adalah menentukan proyeksi titik E pada garis UG. Misalkan di sini adalah titik P. Karena titik P merupakan proyeksi titik E pada garis UG, maka garis EP itu tegak lurus dengan garis UG. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini bahwa jarak titik E ke garis UG adalah garis EP. Panjang garis EP. Untuk memudahkan perhitungan, kita bisa membuat sebuah segitiga dari gambar yang tadi. Misalkan di sini saya buat segitiga OEG. Nah, dari soal dan gambar, kita bisa melihat bahwa yang diketahui di sini AB, panjang AB itu sama dengan 4. Panjang AO itu sama dengan setengah panjang AC. Sama dengan setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Dan panjang EG itu sama dengan 4 akar 2. Karena EG itu merupakan diagonal bidang dari kubus itu. Nah, sekarang kembali perhatikan segitiga EAO. Pertama kita mulai dari segitiga EAO. Kenapa kita memulai dari itu? Karena dari segitiga EOG itu ada beberapa sisi dari segitiga itu yang belum diketahui.
Salah satunya adalah panjang EO. Sehingga dari sini dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menentukan panjang EO sama dengan akar AO kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Setelah melakukan perhitungan lebih lanjut, kita menemukan panjang EO sama dengan 2 akar 6. Kalau kita perhatikan segitiga EOG, di sana adalah segitiga sama kaki, di mana panjang EO sama dengan panjang OG sama dengan 2 akar 6. Kemudian selanjutnya, dari gambar yang tadi, kita perhatikan kembali segitiga EOG. Ini dengan menggunakan aturan kosinus, kita peroleh EG kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah OG kuadrat kurangi 2 kali EO kali OG kali cos O. Setelah kita mensubstitusi semua panjang garis yang diketahui, kita mendapatkan seperti ini. 4 akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 6 kuadrat ditambah 2 akar 6 kuadrat kurangi 2 kali 2 akar 6 kali 2 akar 6 cos O. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan cos O sama dengan 1/3. Nah, dari sini ingat kembali bahwa sin kuadrat O ditambah cos kuadrat O sama dengan 1. Sekarang kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan, cos O sama dengan 1/3 ke persamaan itu, sehingga kita akan dapatkan sin kuadrat O ditambah 1/3 kuadrat sama dengan 1. Ya, setelah kita melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan sin O sama dengan 2/3 akar 2. Selanjutnya, setelah itu, perhatikan segitiga EOP. Itu merupakan segitiga siku-siku, di mana titik siku-sikunya adalah di titik P. Di sini dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita peroleh bahwa sin O sama dengan EP per EO. Kalian harus ingat kembali definisi dari perbandingan trigonometri. Untuk sin alfa itu sama dengan panjang sisi depan sudut dibagi garis miring. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa sin O sama dengan EP per EO. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Kita akan dapatkan EP sama dengan 2/3 akar 2 ke 2 akar 6. Setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan bahwa panjang EP sama dengan 8/3 akar 3. Jadi, di sini jarak titik E ke garis OG adalah 8/3 akar 3 cm. Untuk mengkonfirmasi perhitungan kita bisa sekali lagi menggunakan aplikasi GeoGebra, atau mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, di sana kita bisa melihat bahwa jarak titik C ke titik J, di mana titik J itu merupakan proyeksi dari titik C, ya, pada garis JH di sana. Sehingga kita dapatkan di sana dari aplikasi GeoGebra, jarak titik C ke titik J itu adalah 8 kali akar 3/3. Itu sama dengan hasil perhitungan kita pada soal di atas. Jadi anak, cara menentukan jarak titik ke garis menggunakan aturan kosinus. Demikian pembahasan kita
pada kesempatan ini, marilah kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Tetap semangat, kerja keras, istiqomah, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.